Semua orang pasti ingin meraih kesuksesan, namun terkadang tanpa kita sadari, ada beberapa kebiasaan buruk yang justru menjadi penghalang kita untuk mencapainya. Apakah kalian pernah merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalan kalian menuju kesuksesan? Atau mungkin merasa seperti berjalan di tempat dan tidak mencapai apapun meski sudah berusaha keras? Jika iya, video ini mungkin bisa membantu kalian. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kebiasaan buruk yang menghambat kesuksesan. Jika kalian merasa terjebak atau merasa tidak bisa meraih kesuksesan yang diinginkan, mungkin saatnya untuk refleksi dan hati-hati, apakah kalian memiliki kebiasaan buruk ini? Mari kita simak bersama-sama apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama, tidak punya tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan hidup yang jelas, kita bisa mudah tersesat dan kehilangan arah. Bayangkan saja, jika kita ingin bepergian ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya tanpa menggunakan peta atau GPS, pasti kita akan bingung harus kemana dan akhirnya bisa tersesat. Sama halnya dengan hidup, jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, kita bisa berakhir dengan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Misalnya, jika kita ingin sukses dalam karir, kita harus memiliki tujuan yang jelas seperti ingin menjadi manajer dalam waktu 5 tahun ke depan atau ingin memiliki bisnis sendiri. Setelah itu, kita perlu membuat rencana yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti mengambil kursus manajemen atau belajar bagaimana memulai bisnis. Antoine de Saint-Exupéry pernah berkata, tujuan tanpa rencana hanyalah keinginan. Ini berarti bahwa memiliki tujuan saja tidak cukup, kita juga perlu memiliki rencana yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Segera ambil waktu untuk merenung dan menetapkan tujuan kalian. Buatlah rencana yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, menunda-nunda atau prokrastinasi. Siapa di antara kita yang tidak pernah menunda pekerjaan? Kebiasaan ini sangat berbahaya bahkan bisa fatal, karena bisa menghambat kemajuan kita dan membuat kita menjadi kurang produktif. Misalnya, jika kita memiliki tugas penting yang harus diselesaikan, tetapi kita terus menundanya dan memilih untuk melakukan hal-hal yang kurang penting, kita bisa berakhir dengan stres dan kepanikan saat batas waktu tugas tersebut semakin dekat. Benjamin Franklin pernah berkata, "Kamu mungkin menunda, tetapi waktu tidak akan menunda." Artinya, waktu akan terus berjalan, tidak peduli apakah kita menunda pekerjaan kita atau tidak. Jika kita terus menunda-nunda, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik dan tepat waktu. Jika kalian merasa sering menunda-nunda pekerjaan, cobalah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Mulailah dengan membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian prioritaskan pekerjaan yang paling penting. Ketiga, tidak mau belajar hal baru. Dunia ini berubah dengan cepat dan terus berkembang. Jika kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dalam dunia kerja, teknologi dan metode baru terus bermunculan. Jika kita tidak mau belajar dan memahami hal-hal baru ini, kita bisa ketinggalan dan menjadi pasif. Zig Ziglar pernah berkata, "Saat kamu berhenti belajar, kamu berhenti memimpin." Artinya, jika kita berhenti belajar, kita juga berhenti berkembang dan tidak bisa menjadi pemimpin dalam bidang kita. Jadi, jika kita ingin sukses dan menjadi pemimpin, kita harus terus belajar dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan kita. Jika kita bekerja di bidang bisnis, kita harus terus belajar tentang strategi dan tren pasar baru. Dengan begitu, kita bisa menjadi lebih kompeten dan sukses dalam bidang kita. Jika kalian merasa tidak mau atau malas untuk belajar hal baru, cobalah untuk mengubah mindset tersebut. Keempat, terlalu banyak bicara dan kurang mendengarkan. Dalam komunikasi, keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan sangat penting. Misalnya, saat kita berada dalam diskusi atau pertemuan, jika kita terlalu banyak bicara dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mendengar dan memahami perspektif atau ide-ide baru dari mereka. Dale Carnegie pernah berkata, "Dengarkan dulu. Beri lawanmu kesempatan untuk berbicara. Biarkan mereka selesai. Jangan melawan, membela, atau berdebat. Ini hanya akan menaikkan hambatan. Cobalah untuk membangun jembatan pengertian." Pesan ini sangat penting, terutama dalam dunia kerja di mana kerjasama dan pemahaman antar kolega sangat penting. Misalnya, jika kita sedang berada dalam rapat dan kita terus-menerus berbicara tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mendengar ide-ide baru atau solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, jika kita merasa sering terlalu banyak bicara dan kurang mendengarkan, cobalah untuk mengubah kebiasaan tersebut.
Mulailah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Dengan begitu, kita bisa memahami perspektif mereka dan mungkin mendapatkan ide-ide baru yang bisa membantu kita dalam mencapai kesuksesan. Jadi, mari kita mulai mendengarkan lebih banyak dan berbicara saat kita benar-benar memiliki sesuatu yang bernilai untuk disampaikan. Terakhir, tidak menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Jika kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kegiatan sosial, dan hiburan sampai lupa menjaga kesehatan, kita bisa jatuh sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jika kita terus-menerus bekerja lembur dan kurang tidur, kita bisa jatuh sakit dan akhirnya tidak bisa bekerja sama sekali. Tokoh penting dalam sejarah India dan dunia Mahatma Gandhi pernah berkata, "Kesehatanlah yang menjadi kekayaan sejati, bukan emas dan perak." Artinya, tidak peduli seberapa banyak uang atau harta yang kita miliki, jika kita tidak sehat, kita tidak akan bisa menikmati hidup kita sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Mulailah dengan menjaga pola makan yang sehat, cukup tidur, dan melakukan olahraga secara rutin. Selain itu, jangan lupa untuk juga menjaga kesehatan mental kita, atau kegiatan lain yang bisa membantu kita merasa rileks dan tenang. Ingatlah bahwa kesehatan adalah aset yang paling berharga dan tanpa kesehatan, kita tidak akan bisa meraih kesuksesan yang kita inginkan. Itulah 5 kebiasaan buruk yang perlu dihindari jika kita ingin meraih kesuksesan. Dengan menyadari dan menghindari kebiasaan buruk tersebut, kita akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Ingatlah, perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Butuh waktu dan usaha yang konsisten untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik.